untuk bapak-bapak ibu-ibu saya mohon izin, anak-anak maknya itu saya kasih teka-teki, kue iki disangoni maknya karo Gusti Allah kok nggo apa wae sakarepmu, apa kue iki ditipi Indonesia disangoni maknya. Ngerti maksudnya? Maknya itu dikake kue ning dinggo dandani Indonesia. Itu klausul 1. Klausul 2 adalah pokoknya kue dikake maknya sakarepmu kok nggo apa. Kan gitu. Nah, Anda memilih yang pertama tadi. Maknya iki ilmu, konstruksi segala macam, ya ideologi sampai spiritualitas sampai apa saja, sampai ke soal tata negara, sampai ke soal tata ekonomi, sampai kesehatan, yaitu apa saja, sampai spiritualitas ada semua lengkap. Tapi itu untuk menolong dan dandani Indonesia, kan gitu. Kita belum tahu Allah nyuruh apa, tapi kita sudah dikasih itu semua. Sebenarnya sudah tersedia, Mas, meskipun masih dalam proses penyusunan pelan-pelan. Ini sebenarnya pertanyaan untuk redaktur sebenarnya. Misalnya contohnya ini, wes, tak kayak contoh aja. Kita cara berpikirnya ini, Mas. Indonesia itu kan ada 5 pilar. Ini contohnya, siji rakyat. Ini nomor siji. Rakyat. Nomor loro kekuatan rakyat, yaitu TNI, tentara, termasuk polisi. Nomor 3 wong pintere rakyat, yaitu kaum intelektual. Nomor 4 kekuatan kebudayaan, sisa keraton, adat istiadat, filosofi segala macam, itu nomor 4. Nomor 5 kekuatan spiritual dan institusi keagamaan, NU, Muhammadiyah segala macam, dengan wong wiritan, wong selawatan, itu kekuatan kelima. Sekarang di Indonesia itu selama 70 tahun 71 tahun merdeka itu baru dipimpin oleh yang nomor 2 dan nomor 3. Belum pernah dipimpin oleh nomor 1, nomor 4, nomor 5. Giling-giling. Zaman Orde Baru, zaman Bung Karno dulu meh-meh nomor 1 sing mimpin. Tapi kemudian kalah juga Bung Karno oleh desakan-desakan internasional. Zaman Pak Harto sing mimpin nomor 2, yaitu tentara. Zaman reformasi sing mimpin nomor 3 wong pinter, dan ternyata makin celaka kita dipimpin wong pinter, kan gitu. Saya pinter, saya nyelakani, kan gitu. Nah, tentara dulu masih menghormati keraton, masih menghormati kebudayaan, masih menghormati spiritual. Sekarang spiritualitas diejek, gitu. Ngomong kebudayaan Jawa dianggap mau menjawakan Indonesia, ngomong Islam dianggap mau mengislamkan Indonesia. Di kabeh saya kira itu, kabeh dicurigai, gitu ya. Ngomong ayat jari ini bukan negara Islam, kan gitu. Jadi pemerintahan yang sekarang, era yang sekarang ini adalah era di mana kekuatan-kekuatan dasar Indonesia justru tidak boleh ditegakkan. Nomor 3, nomor 4, nomor 5 maupun nomor 1. Hanya di atas namakan saja itu. Jadi gue yang didadati jeneng, wah ini saya mengabdi rakyat, saya ini, tapi hanya untuk atas nama. Itu salah satu frame. Frame yang lain misalnya Pancasila. Mbok saiki ndelok Indonesia iki nganggo Pancasila wae wis rada-rada. Goalnya rakyat ki monek iki gemah ripah loh jinawi sak piturute baldatun thayyibatun rabbun ghafur, kuwi kan sila kelima to. Sing marake sila kelima ki ono kan kudu ono sila keempat. Aku takon sih, sila kelima wis kelakon durung? Dereng. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia durung. Berarti ono sing ora bener di sila keempat. Sila keempat itu siapa? Pemerintah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan melalui permusyawaratan dan perwakilan. Itu berarti bentuk pemerintahan. Sekarang sudah di amandemen UUD 45 menjadi 2002, permusyawaratan sudah tidak ada. Sudah nggak ada GBHN, sudah nggak ada kerisnya, nggak ada pusakanya, nggak ada sesepuhnya Indonesia. Kita nggak punya negara lagi, kita hanya punya pemerintah yang mengaku negara. Nah, nanti tolong dipelajari bahwa negara sama pemerintah itu beda. Keluarga sama rumah tangga beda. Bendahara sama kasir beda, ojo podo wonge engko dikorupsi. Bendahara nentokke ning ora iso bayar. Kasir iso bayar ning ora iso nentokke, maka harus ada perundingan terus nanti dikontrol. Nah, sekarang pemerintah adalah negara. Gunane KPK kuwi
karena dia lembaga negara, untuk ngawasi dari presiden sampai lurah, betul enggak? Sing nglantik siapa? Sing nglantik adalah orang yang nomor satu harus diawasi. Biar ngawasi wong sing nglantik deh. Berarti tidak benar ini konstruksinya. Neng disirai, neng disikile ra cetha. Makanya kepala negara harus sendiri, kepala pemerintahan harus sendiri. Seperti di rumah tangga, bapak itu kepala keluarga, ibu kepala rumah tangga. Ojo bapak kon ngurusi listrik, banyu, kompor, itu kan urusan rumah tangga. Pemerintah itu rumah tangga. Jadi uangnya rakyat jangan ke pemerintah, harus ke negara dulu, sebagian dikasih ke pemerintah untuk tugasnya, kan begitu. Sama dengan gajinya bapak, di sakunya bapak sebagian untuk rumah tangga. Jadi Indonesia ini tidak punya negara. Makanya PNS, pegawai negeri sipil, kan dia pegawai negara, bukan pegawai pemerintah. Tapi faktanya adalah dia mengabdi kepada pemerintah. Wong jenenge pegawai negara, dia harus patuh kepada undang-undang negara. Tapi patuhnya kepada negara apa kepada pemerintah? Pemerintah. Bupati tidak punya hak untuk mengganti kepala dinas dan karyawan, tidak punya hak. Dia cuman outsourcing. Presiden itu cuman TKI, tenaga kerja 1, Yusuf Kala 2, bupati sekian ratus, kan gitu. Memang sedelet, disewa outsourcing sedelet, kontrak sedelet. Kok kowe sing ngatur kabeh? Kowe iki diatur karo negara kudune. Ah, itu contoh aja. Itu wis ono di Maiyah, Dek. Dan kita nggak memberontak karena itu aku mikir mengandani. Nek kok terus kayak gini mesti jebole. Neng kok tak tulungi kok engko. Tak tulungi, aja kuwatir, aku tresno tenan. Cintaku kepada Indonesia itu melebihi cintaku kepada Novia Kolopaking. Loh, faktanya nenek atine ya ora. Faktanya seperti itu, karena lebih banyak saya waktunya habis untuk Indonesia daripada untuk istri saya. Untung istri saya tidak ada masalah. Itu matur nuwun aku karo Mbak Novia. Kembali, berarti pemerintah itu sila keempat, ya. Nek pemerintah ora bener berarti sing gawe pemerintah ku sing salah. Sila ketiga, sopo sing gawe pemerintah? Sopo sing gawe pemerintah? Sopo sing nentokke presiden? Kok rakyat? Parpol. Sing nentokke bupati sopo? Parpol. Jadi sing nentokke undang-undang sopo? Parpol yang di DPR. Jadi sing gawe negara kuwi sila ketiga itu parpol. Parpol itu lambangnya adalah Persatuan Indonesia. Baik Golkar, Demokrat, PDIP, apapun harus mengabdi kepada kepentingan rakyat. Disitulah mereka bersatu. Boleh beda-beda tapi semua mengabdi kepada kepentingan rakyat. Maka lambangnya Persatuan Indonesia. Tapi apakah ada parpol yang bersatu? Mereka punya kepentingan masing-masing. Bahkan di satu parpol saja ada berbagai kepentingan, betul enggak? Jadi memang sila ketiganya enggak benar. Nah, kok sila tiga iso ora bener, berarti sila kedua iki sing ora cetha iki. Apa sila kedua? Pendidikan. Ndak piye lemu mikir mbiyen? Piye lemu mikir kok gawe parpol kaya ngono kuwi? Piye kuwi? Berarti pendidikannya ora bener. Makanya pertanyaan mengenai kurum lah piye aja menekok tentang Gusti Allah. Wong tentang kenegaraan yang teknis saja ndak bener kok. Nah, kalau sila kedua kan memberadabkan manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sekolah kuwi penggaweannya memberadabkan. Jadi nek cara Islam orang ming majelis taklim kudu meningkat jadi majelis tafhim, meningkat lagi menjadi majelis takrif, dan kalau mau lengkap menjadi majelis takdib. Proses untuk membuat manusia menjadi beradab itu takdib. Yang kita punya hanya majelis taklim. Itu pun kadang-kadang keliru nganggo ka, majelis taklim. Nek majelis taklim ku majelise wong sing omong-omongan, jenenge taklim. Nek majelis taklim wong sing sinau. Nek majelis taklim wong sing ajar untuk faham.
Nek majelis takrif wong sing kepingin memperdalam pemahamannya. Nek takdib orang yang bersama-sama ingin menjadi manusia yang beradab. Maka takdib kurikulumnya adalah dengan workshop, dengan latihan, dengan praktek, dengan kuliah kerja nyata, dengan segala macam. Itu namanya takdib. Gitu loh, Dek. Sudah lengkap, Dek, semuanya. Ya, ini pertanyaan untuk redaktur, karena redaktur ya setengah mati untuk merumuskan itu. Mulanya ewangono ya, Mas Helmi, Mas Haryanto sama ewangono. Karena mereka juga setengah mati merumuskan, ilmu ini banget toh, banget, nanti bingung dewi, nanti mereka menjadi tikus di lumbung padi, tikus mati di lumbung padi, saking ukai tari ini mati dewi tikusnya lah wes. Nah itu redaktur maknya itu posisinya tikus di lumbung, mati di lumbung padi. Sudah ya, ya.